Mana mungkin kita akan mendapatkan rizki, katanya seperti ini adalah keyakinan-keyakinan yang tidak menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan di antara kita terlalu menuhankan pekerjaan, terlalu menuhankan bisnis tanpa kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, ini salah satu contoh di antara. Bahkan zaman dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini cerita, ada kisah seperti ini. Ini salah satu adalah contoh yang disampaikan dari sebuah hadis bahwasanya an Sahal bin Sa'id, ada sahabat Sahal bin Sa'id berkata, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Sahal bin Sa'id bahwasanya dulu pernah ada seorang pemuda, seorang laki-laki ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau apa? Mau nyari pekerjaan atau mau mencari uang atau mau minta uang? Bukan. Pemuda tersebut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasyaka ilaihil faqra. Pemuda tersebut itu mencurhatkan kefakirannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi bukan untuk meminta-minta, bukan untuk meminta pekerjaan, bukan. Dia hanya mencurhatkan kefakirannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya ini serba sulit ya Rasul, hutang banyak dan lain sebagainya. Anak banyak, istri juga terus-terusan mungkin cemberut dikarenakan saya tidak bekerja. Nah, ini adalah kisah seorang pemuda yang disampaikan oleh sahabat Sahal bin Sa'id kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan curhatannya tentang kefakirannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pemuda tersebut menyampaikan keluh kesah atau menyampaikan curhatan wadhiqul ma'isah dan kesulitan kehidupannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan atau berkata kepada pemuda tersebut, fa idza dakhalta manzilaka fasallim in kana fihi ahadun. Wahai pemuda, ketika engkau memasuki rumahmu, fasallim in kana fihi ahadun. Ucapkanlah salam apabila di rumah tersebut ada orang, ya. Mungkin ada seorang atau dua orang, ucapkanlah salam. Apabila di rumahnya tersebut ada seseorang yang meninggali atau yang tinggal di rumah tersebut. Wa illam yakun fihi ahadun fasallim alayya. Akan tetapi apabila di rumahmu itu tidak ada seseorang pun, istri mungkin sedang ke warung, mungkin sedang keluar, anak mungkin sedang sekolah, artinya tidak ada siapapun di rumah kamu, fasallim alayya, maka ucapkanlah salam kepadaku. Bagaimana salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cukup ucapkan saja assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abah Guru Sekumpul menyampaikan kepada kita ketika kita sudah mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung lanjutkan dengan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Seperti itu. Kemudian waqra qul huwallahu ahad. Kemudian Rasul memerintahkan kepada pemuda tersebut setelah mengucapkan salam, waqra qul huwallahu ahad, dan ucapkan atau bacakanlah olehmu qul huwallahu ahad, yaitu surah Al-Ikhlas dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Berapa kali? Marratan wahidatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya, memberikannya satu kali saja. Dalam hadisnya satu kali. Akan tetapi Abah Guru Sekumpul menyampaikan kepada kita bacakan 3 kali supaya lebih afdol. Bukannya satu ini tidak afdol ya, dikarenakan mungkin untuk ukuran kita ketika kita membaca 1 dan 3 mungkin kita akan lebih afdol ketika kita membacanya 3 kali ya. Bahkan 1 pun ini sudah Masya Allah, sudah luar biasa. Fafa'ala ar-rajula. Kemudian pemuda tersebut mengikuti apa yang disarankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk rumah mengucapkan salam, kemudian membaca surah Al-Ikhlas. Pemuda tersebut apapun yang diperintahkan Rasul langsung dilakukan. Lihat, ingat. Ketika kita melihat hadis ini, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan ketika pemuda tersebut curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kefakiran, tentang kesulitannya,
membayar hutang ketika kesulitannya dalam kehidupan, curhat seperti itu, Rasul tidak memberikan solusi begini, tidak begini. Ya, kamu kerja dong ke pabrik, tidak begitu. Ya, lihat hadisnya begini. Tidak, ya kamu kuli panggul kayak di pasar, tidak seperti itu. Yang penting kamu kerja aja, enggak. Bahkan solusi dari Rasulullah SAW ini adalah cukup ucapkan salam ketika kamu masuki rumah dan bacalah surah Al-Ikhlas. Ini solusi dari Rasul, bukan solusi dari pengusaha, bukan solusi dari kiai, bukan solusi dari ustadz, bukan. Ini langsung solusi dari Rasulullah SAW. Kemudian pemuda tersebut melakukan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Kemudian ketika pemuda tersebut berkali-kali mengamalkan apa yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'adarrallahu alaihi rizqa hatta fadu ala jiranahu wa qarabatihi. Wah, sampai-sampai ketika pemuda tersebut mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rezeki yang berlimpah ruah, sampai-sampai yang kaya tersebut bukan dianya saja, bukan keluarganya saja, sampai-sampai keberkahan dari surah Al-Ikhlas ini, tetangga-tetangganya pun mereka mendapatkan keberkahan dari amalan tersebut, sampai-sampai tetangga dan kerabatnya pun ikut menjadi kaya. Masya Allah, ini adalah salah satu kisah yang disampaikan oleh Sahal bin Sa'id ketika seorang pemuda miskin datang kepada Rasulullah SAW yang sedang mengeluh kesahkan kefakiran dan kesulitan hidupnya. Ini salah satu contoh ya. Dan ini adalah hadis yang sangat sahih. Kemudian wa'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud menyampaikan kepada kita bahwasanya qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata, man qara'a suratu qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca surah qul huwallahu ahad, hina yadkhulu manzilahu, ketika dia memasuki rumah orang tersebut, nafatil faqra an ahli dzalikal manzili wal jirani, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kefakiran dari keluarga tersebut, wal jirani, dan tetangga-tetangga orang tersebut. Masya Allah. Jadi apabila kita mengamalkan amalan ini, yang akan mendapatkan keberkahannya selain kita dan keluarga, tentunya tetangga-tetangga kita juga insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari amalan tersebut, akan ikut-ikutan kaya, ikut-ikutan sejahtera, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, supaya kita tidak pusing, saya simpulkan, ketika kita ingin mendapatkan kekayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu caranya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, silahkan dicatat. Yang pertama, ini tidak usah dulu baca Fatihah, tidak usah, cukup langsung saja ketika kita masuk ke dalam rumah, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila di dalam rumah kita ada orang, ada keluarga kita, ada istri atau ada anak, atau ada adik kita, atau ada siapa saja di dalam rumah tersebut, kemudian bacakan surah Al-Ikhlas 1 atau 3 kali. Ya, ini yang pertama. Kemudian apabila ketika di rumah kita kosong, tidak ada siapa-siapa, tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada adik, kakak, dan lain sebagainya, pokoknya kosong, maka ucapkan saja salam kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian baca Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Kemudian silahkan Anda baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 1 atau 3 kali. Maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesulitan-kesulitan yang sedang Anda hadapi akan Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan, diganti dengan berbagai macam kesejahteraan dan kekayaan yang berlimpah ruah dan luar biasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bisa jadi ketika Anda mengamalkan amalan ini, hutang Anda tiba-tiba Allah lunaskan, rizki Anda Allah berkahkan, Allah datangkan dari berbagai macam rizki, berbagai macam sudut, Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan rizki kepada Anda. Ketika kita mengamalkan amalan ini, janganlah berpikir dari mana kalau kita gak kerja, dari mana, jangan berpikir pikiran kita ini terlalu sempit untuk melihat kebesaran Allah, untuk melihat, untuk menerima kebesaran Allah. Pikiran kita terlalu sempit.
Sedangkan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Jadi jangan terlalu berpikir pakai otak kalau kita menerima hadis dari Rasulullah SAW tentang amalan ini. Dikarenakan otak kita kekecilan, ya, kekecilan. Jadi bagi Anda yang mungkin meragukan, hati-hati, keimanan Anda dipertaruhkan. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Silahkan Anda amalkan, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah solusi untuk Anda yang sedang dilanda kesulitan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya doakan mudah-mudahan Anda semua yang sedang menyimak video ini, Allah Subhanahu wa taala segera keluarkan dari berbagai macam kesulitan, dari berbagai macam lilitan hutang, dan segera Allah Subhanahu wa taala lunaskan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.